Terima kasih Anda masih bersama News Pagi. Pemirsa, anggota DPRD di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara adu jotos dengan seorang warga. Perkelahian antara kedua pihak berawal dari perdebatan pilihan paslon kepala daerah masing-masing. Pemilihan kepala daerah 2020 belum dimulai, tetapi sejumlah simpatisan mulai adu pendapat hingga berujung perkelahian akibat beda pilihan. Di Simalungun, Sumatera Utara, seorang anggota DPRD adu jotos dengan seorang warga. Perkelahian dimulai karena adanya perbedaan pilihan pasangan calon bupati. Dari keterangan korban, seorang anggota dewan dan 2 orang lainnya menganiaya dirinya setelah keduanya berdebat mengenai pilihan paslon kepala daerah masing-masing di sebuah warung. Pemicunya karena dia tuh Bempri seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun menghina paslon yang saya dukung. Awalnya cocok mulut sama Bempri. Habis cocok mulut, tiba-tiba langsung datang anggotanya menggebu-gebu dan mencekik saya. Polisi telah menerima laporan dari kedua pihak yang bertikai dan segera akan memproses laporan yang masuk. Kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami hari ini menerima 2 laporan dan saya mohon waktu untuk kami proses. Ya, tentunya setiap ada laporan polisi kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Kini polisi mengembangkan kasus pertikaian antara anggota DPRD dan warga. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menetapkan 3 pasangan calon menjadi kandidat pada Pilkada Tangsel 2020. Dokumen yang menjadi syarat pendaftaran dari ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel dinyatakan lengkap. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan 3 pasangan calon sebagai kandidat calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada Pilkada Tangsel 2020. Ketiga kandidat tersebut yakni calon wali kota Muhammad dan wakil wali kota Rahayu Saraswati Joyohadikusumo yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PSI, PAN, dan Partai Hanura. Kandidat berikutnya, pasangan Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Mereka diusulkan oleh PKS, Partai Demokrat, dan PKB. Sementara kandidat terakhir calon wali kota Benyamin Daphni dan calon wakil wali kota Pilar Saga Iksan yang diusulkan Partai Golkar. Ketiga calon kepala daerah ini telah memenuhi syarat untuk bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Iya, kalau untuk syarat pencalonan itu misalkan surat dari pengusul partai politik ya. Partai politik itu harus ditandatangani dari ketua dan sekretaris partai politik di tingkat Kota Tangerang Selatan. Juga ada surat dari DPP partai. Itu semua pasangan calon sudah memenuhinya. Itu yang... Rencananya hari ini KPUD Kota Tangerang Selatan akan menggelar pengundian nomor urut dengan menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya hanya dihadiri oleh pasangan calon dan membatasi jumlah tim sukses atau perwakilan partai pengusung. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, KPU Kota Solo menetapkan pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa sebagai calon kepala daerah yang berlaga dalam Pilkada Kota Solo. Pasangan Gibran Teguh akan berhadapan dengan pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo. Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa dan Bagio Wahyono FX Suparjo resmi menjadi peserta Pilwakot Solo. Keduanya resmi maju setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Solo Rabu siang. Pengundian nomor urut untuk kedua paslon akan digelar hari ini. Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa diusung sejumlah parpol, sementara Bajo berasal dari jalur independen.
kami sudah menetapkan melalui rapat pleno barusan bahwa pasangan calon wali kota yang akan berkompetisi di Pilwalkot Surakarta 2020 yang nanti hari pemungutan suaranya 9 Desember 2020 yaitu pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa, dan pasangan calon yang lain adalah Bagio Wahyono dan Suparjo Franciscus Saverius. Penetapan kedua calon ini diambil dalam rapat pleno yang digelar terbatas dan tidak mengundang paslon partai pengusung dan tim ses. Hasil rapat akan diserahkan kepada kedua paslon beserta tim sebagai syarat pembukaan rekening dana kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi ditetapkan KPU Kota Medan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Medan 2020. Penetapan calon ini digelar secara tertutup dan virtual. KPU Kota Medan menetapkan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini. Keduanya resmi akan berlaga dalam Pilkada Medan. Penetapan pasangan calon disiarkan secara virtual tanpa menghadirkan kedua pasangan calon dan tim pemenangan. Penetapan calon ini disampaikan Ketua KPU Kota Medan dengan didampingi 4 komisioner KPU Kota Medan usai rapat pleno tertutup. Tadi sudah kami publikasi juga bahwa ya berdasarkan hasil penelitian ya dan klarifikasi terhadap seluruh dokumen syarat pencalonan dan calon baik di masa pendaftaran dan yang disampaikan juga di masa perbaikan, kami sudah menyimpulkan bahwa kedua bakal pasangan calon atas nama ya, Muhammad Bobi Afif Nasution dan Haji Aulia Rahman SE memenuhi syarat dan kami tetapkan sebagai pasangan calon. Rencananya KPU Kota Medan akan mengundi nomor urut 2 pasangan calon hari ini, yang hanya boleh diikuti 2 pasangan calon dan tim pemenangan. Relawan diharapkan tidak hadir untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus berada pada kisaran 4.000 kasus per hari. Saat ini TPU Pondok Rangon dikabarkan nyaris penuh. Untuk sekarang angkanya dari awal Agustus itu udah agak naik. Angka kematian dari jenazah COVID-19. Untuk krisis lahan ya kami di sini ya emang segini adanya lahan tinggal segini. Mungkin di sana juga lagi ada pelebaran sedang berlangsung dari pihak dinas kehutanan ya. Pemirsa, istri Pangeran Harry, Meghan Markle membantah kolaborasi dengan penulis buku memoarnya demi memenangkan gugatan di pengadilan. Informasi mancanegara akan hadir saat lagi.